gimana kalau kita bahas Mhm. tipikal-tipikal komen yang ada di video-video Eno? Oh, Video-video boleh, kita deh, boleh. Kita video-video gini kita. aja, Boleh, kita boleh. gini aja, Bro. Boleh, boleh. Kita Mulai dari yang suka ngomel soal, "Lu English mulu," coba diterangkan men, coba. Kita harus menjawab itu sih Siapa? kayaknya. Gua. Iya, Enggak, ya ampe boleh, ampe boleh. ampe ampe sampai sekarang gue juga Iya, kena, men. Gue juga jelasin deh, kena soalnya gitu loh. kadang-kadang mereka nggak ngerti, kadang-kadang ada yang nggak ngerti. Coba jelaskan Kalau kenapa. Gue dulu boleh, Garik? Oke, Arab dulu boleh. Oke, so buat gini, Inggris gua itu tidak sehebat Ricky dan Izzy. Oke, apalagi Rich Brian atau siapapun lah yang di sana gitu kan. Gue pun masih belajar dan masih salah terus. Ricky masih koreksi gue terus apa segala gitu. Lo jangan bandingin sama orang yang bilingual lah. Tapi gue bingung sama orang ketika gue nulis caption atau enggak story gue in English, and they replied like, lu tinggal di mana sih sebenarnya? Ya, gitu. Ya. Lu tinggal di mana sih sebenarnya? Kenapa lu nggak pakai bahasa lu sendiri apa segala? Simply kalau menurut gue sih toxic nationalism sih. Yap. Iya, udah toxic nationalism, tapi lu kalau ngeliat bule minta foto, ngentot anjing. Iya, namanya juga orang, Rap. Mereka juga nggak sadar kayak bukan cuman orang Indonesia aja yang ngikutin lo di social media. Kayak kadang-kadang lo taruh caption bahasa Inggris. For example, gue tahu yang follow Arab itu kayak DJ gede banyak banget. Kayak Timmy Trumpet. Yap. Ya mereka itu kalau cuman ngeliat bahasa Indo ya mereka kayak Nggak ya bisa. udah. Cuman Iya. kan kadang-kadang beberapa hal yang lo mau sampaikan ke mereka, yang followers yang nggak bisa bahasa Indo ya you have to do it in English. Kalau nggak orang nggak ngerti gitu loh. English itu more universal daripada Indo. Of course. Mungkin lo bisa jelasin. Gimana, Jan? Bisa jelasin juga, Rick, soal kenapa lo agak susah untuk ngomong bahasa Indo. Karena Rick, gue suka lihat komen-komen yang protes sama Ricky gitu karena dia lebih lancar di Inggris ya. Karena emang, coba lu jelasin. Bukan salah Ricky juga sebenarnya. Kalau gue sih, gue belajar bahasa Indonesia itu bener-bener belajar itu kayak 5 tahun yang lalu sama Roy sama David. Sebelum itu gue kayak bener-bener nggak bisa bahasa Indo. Bisa dikit-dikit, cuman kayak nggak terlalu lancar, nggak selancar sekarang lah. Bukan conversation ya, Rick? Iya, bukan conversation. Sekarang gue bisa conversation. Gue inget banget pertama kali gue ketemu langsung sama Rick di sini. Itu kita komunikasi tuh lama banget, men. Lama. Karena gue butuh waktu untuk ngomong English. Ricky pun butuh waktu buat ngomong Indo. Ngerti gak lo? Jadi jalan tengahnya susah gitu. Gue bisa ngerti apa yang Ricky ucapin semua, tapi untuk membalasnya gue butuh waktu. Karena gue harus translate dulu di kepala, Indonya begini, Inggrisnya begini, dan sebaliknya gitu. Itu kayak makanya gue pengen ngejelasin juga dari perspektif gue yang non bilingual gitu. Iya. Kadang-kadang kayak beberapa kata yang kalian kalau lagi bahas kayak tadi, kadang-kadang ada beberapa kata yang gue nggak terlalu ngerti. Cuman kayak ya gue masukin konteks aja, kira-kira ini artinya apa. Gini, penjelasan singkatnya. Sederhananya, kenapa Ricky sama gua, Ricky lah lebih sering. Kenapa Ricky lebih sering ngomong bahasa Inggris, dan ya gue juga kadang-kadang keceplosan kayak malah ngomong bahasa Inggris. Soalnya kayak contohnya buat Ricky itu dibesarkan bukan dengan bahasa Indonesia, ngerti nggak? Jadi dia gede belajarnya bahasa Inggris dulu gitu. Terus pas dia udah kayak kuliah something balik ke Indo, dia baru belajar bahasa Indonesia. Bukan salah dia juga, dia nggak ngerti bahasa Indonesia karena nggak diajarin di sekolahnya. Dan kayak kalau gue ngomong bahasa Inggris karena emang beberapa ide dan beberapa bahasan atau pengertian itu bahasa Indonesianya itu lebih ribet dicari daripada bahasa Inggris. Dan itu gampang banget dibuktiin ya. Banyak kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang nggak bisa lo jelaskan dengan mudah dalam bahasa Inggris, dan sebaliknya gitu loh. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ini daripada lo protes, mending lo buka tab satu lagi Google ya. Lo tinggal ketik aja, ada yang nggak ngerti lo tinggal ketik apa meaning gitu. Kan bisa buka 2 tab gitu loh. Another thing that makes me pissed off is when Indonesian people are like, "Oh my god, man, your accent lo itu Indo banget." Who the fuck cares? Iya. Barusan gue mau bahas itu accent. Nih gue jelasin. So gue tahun ketiga SMA kan gue pindah ke US. Temen-temen gue yang dari Indonesia banyak yang beraksen Indonesia, cuman orang-orang sana itu nggak ada yang komen. Gara-gara nggak ada. Iya, gara-gara nggak ada yang peduli. Gue nggak tahu kenapa orang di sini peduli banget sama aksen. Gue paling nggak ngerti.
Lu coba dengerin Sean Kingston, aksennya Jamaica, man. Lu pernah Jamaican, bilang man. aksennya Jamaica banget, bro. Hey yo man. Nggak ada kan? Kenapa lu harus Bomboklat. Bombok kenapa lah. harus, you know what I mean, right? Why do you have to Yeah. critique someone who has an accent? Accent itu lu nggak bisa ilangin, susah banget unless you Bisa want to fake it. Bisa But it's belajar. really hard. It's really hard. Yeah. When you're Kebiasaan, older, man. it's hard. Yeah. Yeah. So I don't know what's the reason of someone saying, "Oh, your accent's Indonesian." I don't like. Then, like, what the fuck? That means you think your own culture is less superior because you think the outside American culture English. is better. Yeah. It's Yeah. not. It's the same fucking thing. You know what I mean? Ya, barusan ada yang bilang suku kata bahasa Inggris lebih daripada bahasa Indonesia. Gua bisa kind of deny itu, tapi gua mungkin nggak punya kapasitas buat deny itu karena gue bukan Ivan Lanin. Cuman gue bisa bilang bahasa Indonesia nggak necessarily kosakatanya lebih sedikit, tapi dalam gini, bahasa itu beda kan karena budaya. Jadi dalam bahasa Indonesia ada banyak hal yang dalam bahasa Inggris nggak ada kosakatanya juga gitu loh. Jadi lo nggak bisa bilang yang satu beda atau gimana karena emang dari budaya dan latar belakang sejarah juga beda. Ini ngomongnya udah kayak ngomong jauhnya sampai ke antropologi nggak sih, No? Kalau udah kayak Masa gini. ngentot di komen. Tapi ini Ngentot perlu diluruskan, makanya gue Perlu bilang diluruskan kayak- ya. karena makanya. udah berapa episode sih kita Masih komennya gitu aja, lagi. iya. Dan makanya. Yeah. stereotipnya ngaco, Iya. men. Mereka bilang anak Jaksel. Gak ada di sini anak Jaksel, Iya. men. Gua Dua anak Jakarta Depok. Utara. Depok. Satu Eh, anak utara, Ajen tos satu kita anak Depok sekarang Ajen. Ye, gue ada Iya, Gue teman. Jaksel kok, gue Jaksel. Ye. gak ada di sini yang Jaksel kan. Gue kalau mana Gimana Jaksel caranya? dikatain anjing lu apaan, orang lu selatannya Jaksel anjir. It always pisses me off, man. Like seriously, mereka gua ngomong bahasa Inggris cuma buat keren-kerenan. Tadi udah dijelasin anjing. Tapi Udah setuju gue. dijelasin, Gua setuju sama Israel. Tot. Gue setuju sama Israel. Gue nggak pernah berusaha bahasa Inggris buat keren-kerenan karena itu akan membunuh gue sendiri menurut gue. Yap. Ya Karena iyalah, gue pakai bahasa kalau lu Inggris. nggak jago ngapain? Ketujuan gue untuk pakai bahasa Oh, Inggris bener. shit. Karena memang gue susah untuk mengargumentasikan dalam bahasa Indonesia. Betul. Apalagi Iya. gue nggak tahu ya. Beberapa ide. Gue mahasiswa filsafat dan kita terbiasa banget untuk baca-baca buku dalam bahasa Inggris dan kita nggak bisa terjemahin. Contoh ada kata being. Itu terjemahan Being. di Indonesianya ada. Iya, being itu apa? Menjadi. Tapi nggak bisa dibilang menjadi dan ada dan Bukan, dengan iya. cara bersamaan. Dan Nggak itu bisa karena makanya setiap kali ada orang nanya translatean ke gua kayak misalnya bahasa Inggris apa ya? Rick, give me like a hard English word. Custom Custom. Ya custom. Yeah. CUSTOM ya, bukan Iya. kostum Iya, COSTUME. Custom. 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 Itu ada beberapa terjemahan bahasa Indonesianya, tergantung konteks. Gue selalu tanya orang, konteksnya apa, kalimatnya apa. Karena lo Iya, nggak iya. bisa terjemahin by Satu word kata kayak udah gitu. gitu doang gitu. Nggak Iya. bisa, karena emang iya ada beberapa ide yang lebih gampang dijelasin pakai satu bahasa daripada yang lain. Jadi kita Iya. di kelas tuh udah terbiasa nggak pernah nerjemahin being jadi ada atau mengada atau menjadi. Nggak ada gitu. Jadi susah untuk gue dipaksa ngomong bahasa Inggris. Ada ngomong bahasa Indonesia yang emang menurut gue akan lebih sulit ketika gue menjelaskannya dengan Indonesia dan akan lebih mudah buat gue ketika gue pakai format dalam bentuk bahasa Inggris. Kayak Yap. existentialism, existence, and exist itu 3 kata aja bisa satu buku kita untuk bahas gitu. Tapi kalau lu paksa gue ke Indonesia menjadi yang akhirnya di Indonesia sendiri akhirnya kebelinger kan, katanya jadi exist kan sekarang, udah kayak Indonesia banget itu kata exist kan, karena nggak mampu untuk diterjemahkan kayak Ini ke Indonesia apa ke ini. nih, gue kasih contoh kenapa bahasa Inggris itu cacat. Nih, kenapa dalam bahasa-bahasa dunia buah nanas apa? Buah nanas kan? Oh. Di Indonesia apa? Nanas kan? Spanish atau Portugis itu mirip-mirip. Nenas atau nanas, Ananas. something. Ananas, anenas. Bahasa Inggris apa? Pineapple Pineapple. anjing. Gara-gara apa? Gara-gara kayak apel tapi ada daun Ada Englishnya kayak di atas. Yeah. Cacat anjir bahasa Inggris. Apel sebutnya apel. Iya, itu Apple, pineapple makanya anjing. kalau misalnya di bahasa contoh di bahasa ada bahasa Indonesia yang lebih unggul daripada bahasa Inggris. Di bahasa Inggris itu nggak ada pemisahan antara kami dan kami dan Kita. kita, ya. We and us. We Beda. and us. Dan itu beda Enggak, banget. we itu gini. Enggak, ini we. Ini we. We itu kita. Yap. Us itu kami. Tapi Nah, ntar dulu, iya. us itu juga bisa dipakai Di we. begini. Iya, Itu dia. nggak bisa. Iya. Interchangeable. Makanya. We sama So, jadi dari tadi kan kalian ngasih tahu history kalian kalau Izzy kuliah di luar, Iya. si Ricky. Ricky juga kuliah di fuck otak gue skip sorry. Ricky kuliah di luar. Ricky kuliah di luar, Ya. makanya kalian bisa speak English well, right? So there is a comment, gua apa historinya pakai bahasa Inggris katanya. Dia nggak pernah Kagak tinggal di perlu luar history negeri, lah. dia nggak pernah tinggal di luar negeri, so jadi dia emang kelihatan keren.
Listen, my history of why I learn English is because Brian cengin gua waktu kita ngumpul karena gua tidak berani ngomong Inggris. Oke, ini gua lagi tidak pakai Brian sebagai keren-kerenan ya, karena lu tanya historinya. Mau cerita. Iya, gue dulu emang nggak bisa bahasa Inggris. Gue jago pelajaran bahasa Inggris. Gue bisa pelajarannya. Tapi kalau ngomong, to be honest, I'm afraid as fuck, man. Gue takut salah, gue minder segala kan. Sampai titik gue ngumpul sama Brian sama siapa? Our videographer, Alif. Sama Alif. Kita ngumpul di kosannya Ito. And then di situ gue dicengin abis, man. Dicengin abis karena apa? Karena gue tidak bisa bahasa Inggris. Gitu loh. Dicenginnya tapi secara lucu-lucuan aja. Dan Brian push me. Like, man, di sini, pokoknya gue gak mau tahu. We are all need to talk in English. Salah gak apa-apa. Karena waktu itu gue inget Brian belum pindah ke US. Belum. Dan dia belajar bahasa Inggris sendiri di rumah kan. Yes. Makanya dia berani dan makanya dia bilang ke lo. Iya. Dia nge-push lu dan dia bilang lu bisa belajar sendiri. Lu bisa caranya begini. Ayo men, kita ngomong sekarang apa segala. Kenapa Rick tadi? Gue nggak berani, akhirnya dicengin dan akhirnya gue ngomong gitu loh. Dan ngomong ya sampai sekarang men gitu loh. So that's the story behind why I use English. Terus gue ketemu Ricky, gue ketemu Izzy gitu loh. Dan people don't realize me and Arab, we work together a lot and I speak English most of the time. Yes, so most of he'll the respond to me. And then we work with Yellow Claw, we work with other DJs outside of Indonesia. Our industry is not just Indonesia. Pakai bahasa Inggris aja. And have to speak English. Yes, and note this assholes, note this. Ketika gua atau Ricky, Ricky accentnya ya US kan, I mean. Ketika gua ngobrol sama Yellow Claw, ngobrol sama Timmy Trumpet, ketemu sama Cascas, whatever, boom, gua ngobrol sama mereka, they don't even care about my fucking accent. Soalnya aksen mereka juga bukan American, Bang. No, but even Americans don't care, dude. Iya, Americans don't care. Plus, kalau lu bilang kalau lu bilang orang yang ngomong bahasa Inggris harus pakai aksen American, itu orang-orang yang di Belanda sama Prancis kayak gimana ngomongnya lo kira? I do not know how to find this okay. Even I met Kristen Hanby, his selebgram luar yang bikin prank-prank gitu. Dia kan dari British kan. Men, gue ketemu dia di Bali, di Lexi, dan abis itu banyak banget kata-kata dia yang gue nggak bisa masuk ke kuping. Ngerti gak sih? It's different. Ya, very different. Sampai gue kayak, gitu kan. Tapi ya, we still communicate each other, man. Hey, you know what's funny though? You know what's funny? Americans might not care that if some people have Indonesian accent, but they care if you have a British accent. Oh yeah. That's the funny thing. Karena lucu aja kan. Yeah, it's just funny. British, the T is silent. British. Yeah, British. Yeah, I'm a fucking shank, yeah. It's a bit rude to put the knife in me, in it. Fucking bollocks. Yeah, you fucking weird. Bloody hell. Bloody hell. Bloody hell, mate. Ini gue lagi self-center banget nih anjing. Arab baperan, jing. You know what? Gue udah pasti baperan goblok. Gue udah serang. Gue aja ngomongin gitu. Gue baperan. Let Arab explain. Gue udah diserang ini tuh udah dari lama, dari zaman gue video clip Stranger. Ya, it sucks. I know that was my first time singing in English. Okay. Tapi ya gue belajar terus ketemu Ricky apa segala, dan Ricky tell them. Do I get there? Yeah, of course, man. Like, if you're obviously insecure kan about your accent because so many people comment about it, and the more people talk about it, the more your insecurities go up, right? It's kind of fucked up if you think about it. Kayak lu udah tahu orang itu nggak suka di ngomongin tentang itu, dan itu hal yang susah untuk diubah, and you're still doing it. Kayak itu tuh, itu tuh kayak bilang ada orang mukanya jelek terus lu kenapa sih nggak bisa lebih ganteng? Iya, exactly. Jahat anjir. Fucked up, right? I feel you. Iya, dan gue juga pernah waktu itu live Instagram sama Ricky, terus Ricky ngomong English, gue jawabnya lama karena gue mikir dulu. Abis itu ada yang komen, udahlah bang, lu ngomong Indo. Ya udah. Soalnya tuh di komen-komen most of my music video itu komen-komennya kayak
English accent, American accent, British accent, Indonesian accent, Arab accent. Arab And I accent. was like, Oh, But Nggak apa-apa, you do have Gue your pengen- own accent though. You don't Which is really have an fine. Indonesian accent. Yeah, That's which what is I'm gonna fine, tell Rap. everyone. Yeah, it's not Like, it's not wrong. A lot Okay. of people comment like, oh, Arab's accent so Indonesian. Actually, it's not. It's just like this weird his own accent. I don't know how to explain it, but to me it doesn't sound Indonesian. To me, Indonesian sounds like, yes, mister, I went to the mall yesterday and I went into Anjing, the jangan car. Rick Right? inappropriate anjing. That's in the no, but that's Yeah, how yeah. it sounds because you roll your R's. That's why Indonesian accent sounds like that. Okay. But So, yeah, Arab has this weird accent. I don't know how to. It's that's his true. own accent. Yeah, Wait, it's can I a- add one more thing? One more thing. Yeah, yeah. I was on TikTok, right? Okay, you know the comments yang so Inggris? I have found the true definition of so Inggris. Okay. But There is this one girl on TikTok that teaches people English, but it's absolutely incorrect. So she was talking about so cara bahasa Inggrisnya kepencet. Okay, I'm like, okay, where I saw that video. Jesus. and then I'm like, okay, where is she gonna go with this? Jadi salah kalau layar smartphone kalau salah bencet itu mistap. Nobody says mistap. Mistap. Okay, You would just say If typo. I accidentally. There is no mistap. As to dia bilang, oh, if it's a physical button, then I mispressed. Nope. Hah? Nobody says Nobody that. says shit. that shit. Nobody says Yeah. it. Itu so Inggris. Lo nggak bisa Itu bahasa Inggris, fix. cuma Itu lo mau fix so ngajar. Inggris, bro. Itu baru so Inggris. Enggak, dia Gua dia setuju. dia bahasa Inggrisnya ini men, pakai buku SD kita zaman dahulu men. Yang kalau manggil kakek tuh masih grandfather. Grandfather. Nobody call grandfather. Everybody call their grandfather unless their grandfather is a fucking mafia from Iya. Italy. And to all of you guys yang lagi nonton and you wanna learn English, just don't give a shit about accent. That's the true. main thing. Yeah. Di situ just think about the grammar. Kadang grammar gue juga masih salah. I But mean, the yeah, how I learned itu ketika gue mau bikin satu caption yang benar-benar serius and explain something important, I will text Ricky or Izzy and yo, is this correct? Is this the accent? Is this the grammar correct? Kalau misalnya is grammatically, yeah. ya kalau emang ada yang salah, mereka akan benerin and I'll learn gitu loh. Gue belajar I would give an explanation too. Kayak gue jelasin kenapa ini salah, konteksnya harus kayak gini gitu. Same thing sama Ricky, kayak Ricky kalau mau nge-tweet atau kadang-kadang bikin caption bahasa Indonesia, dia biasanya nanya dulu. Which is good. So to end, kenapa no? To end, I will end this. Yeah. So to end all of this, we've been talking for 2 hours, man. Jesus. Untuk menyelesaikan, gue pakai bahasa Indonesia ya, ntar orang protes lagi anjing. Jadi kalau ada yang bilang, Arab pronunciation-nya jelek atau Arab bahasa Inggrisnya jelek, aksennya terdengar atau gimana. I'm tired of it. Arab is tired about it. You all heard from the man. Lo sudah mendengar dari orangnya. See how awkward that sounds? Enakan pakai bahasa Inggris kan? So, gini loh. Tadi juga ada yang bilang, kok bisa ada orang British, ada orang Inggris, tapi kalau menyanyi pakai bahasa Inggris jadi American accent-nya ya bisa-bisa aja karena ada yang namanya accent coach kalau untuk orang yang syuting, untuk orang yang nyanyi segala macam. Kesimpulan dari gua adalah kalau lu bingung tentang sesuatu daripada lu marah-marah atau komen ke orang lain, mending lu belajar dulu, mending lu googling dulu. Mending lu nonton dulu karena di luar sana ada beberapa yang emang nge-troll aja. Iya, udah jadi meme aja rap levelnya. Jadi buat Arab, just go with it sih, bro. Jangan udah. Cuman kayak sekarang lu udah explain ini, jadi anggap aja itu ya udah troll aja sih. Kalau menurut gue akan selalu ada betul, ada kesalahan, tapi gue pernah di posisi kalian para penonton yang merasa iri karena gue nggak bisa bahasa Inggris dan gue akan mencari kesalahan dari orang tersebut untuk stop English gitu loh. Karena gue iri lu bisa bahasa Inggris, dan that's true. Gue akan cari-cari kesalahan di masa gue yang kayak gitu. Gue akan kayak mencari pembenaran terhadap argumen gue untuk lu jangan jago bahasa Inggris. Pertama, gue pasti pakai argumen gak nasionalis lu, so Inggris lu,
mau lo apa, lo terlihat keren. Gue pakai 3 argumen itu terus untuk orang yang jago bahasa Inggris karena gue lemah bahasa Inggrisnya. And then I learn ya udah ternyata gue bisa bahasa Inggris juga gitu, dan ternyata nggak perlu pakai argumen. Dan itu ya argumen yang silly aja gitu, silly dan makin melihat weak banget, dan makin terlihat lo jadi emang lo akan terlihat. Dan karena gue pernah di posisi kalian, gue tahu gue keluarin argumen itu untuk cari pembenaran, bukan karena gue benar, untuk melihat untuk orang-orang membenarkan bahwa tidak jago bahasa Inggris itu tidak apa-apa gitu loh. Karena jadinya goblok gitu loh. Jadi lu tetap goblok gitu loh. Karena lu cari pembenaran bahwa gue bego bahasa Inggris is okay gitu. No. Ya maybe it's not okay in some circumstance, but let people enjoy their thing untuk mereka bisa jago bahasa Inggris gitu. Biarkan mereka untuk jago bahasa Inggris. Bukan berarti lu downgrade people untuk gak bisa bahasa Inggris hanya karena lu gak bisa bahasa Inggris. Ini di kamera gue ada apa anjing? Minggu depan gue pakai Singlish dah. Man, anjing lu kalau mau goblok. Would you like to go to the hardcore with me? Hey Reza, would you like to go to the hardcore with me? After the tarawih in the mosque. We go eat lah. Come to my apartment lah. We go eat lah. Come on. What do you want to say? Lu mau goblok nggak apa-apa men, tapi jangan ajak-ajak orang anjing. Yeah. In the end of the day, ini final statement yang itu udah selesai. In the end of the day, di akhir hari itu kita semua bisa kita semua itu bisa dua bahasa. Lu cuma bisa satu. Siapa yang goblok? Iya, dan jangan pernah banggain orang Indo yang accent-nya US, accent-nya British, tapi over proud gitu. Entot. Iya. Sama aja entot. Gue malah belajar accent Jamaika, men, karena gue pengen bisa nyanyi kayak orang Jamaika. Itu serius. Kalau kata temen gue yang bisa patwa dan aksen Jamaika, Jen, kalau mau belajar patwa dan aksen Jamaika, literally lu turunin fungsi otak lu 50% katanya. Kok lu? Enggak. Serius. Karena bukannya rasial atau gimana, no. Karena rules yang ada di grammar English kayak nggak dipakai. Santuy mereka orangnya. Gitu. Me I know where I go. Me I know. Yeah, Me I know. Hey Oma. Yeah, no. And you have to point with your lips. Hey Oma. Oke. Kalau gua lagi recording my own track or We're Genius track, dan ada Ricky di situ, dan Ricky akan kasih tahu gua pronunciation-nya harusnya begini, dan kalau untuk lagu-lagu rap gitu, Ricky akan ngomong, yo, it's okay if you do the little mumble thing, it's okay man, it's fine. I mean, a lot of people do it. Iya, dan nggak semua aja. Juga ini kok ya kan pronunciation-nya aneh ya. Mumble rap bukan American English aja. Exactly. Who the fuck understands Suicide Boys? Mumble rap. Iya makanya. No one understands like Suicide Boys. They like like no, what the fuck are they even saying? Bro? What the fuck are they saying, man? But yeah, in the end of the day, it doesn't fucking matter if the music's good. It's good. You know what I mean? So yeah, that's how for today, I think. Oke, bodo amat kalau lu nggak suka sama Inggris kita, suka-suka lu, yang penting kita tetap pakai Inggris. Goodbye and see you guys in the next podcast.